Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jajuli dengan NPM 2222011118. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Gagal Jantung. Baik. Berikut nama-nama kelompok kami, dan yang pertama ada pendahuluan. Gagal jantung adalah suatu sindrom kompleks yang terjadi akibat gangguan jantung yang merusak kemampuan ventrikel untuk mengisi dan memompa darah secara efektif, serta merupakan penyebab utama kematian atau sangat berperan dalam kematian. Gejala yang sering terjadi pada penderita gagal jantung yaitu kelemahan, kelelahan, ketidakmampuan untuk tidur, atau mungkin didapatkan takikardia dan dyspnea saat beristirahat atau pada saat beraktivitas merupakan keluhan yang sering dirasakan oleh penderita gagal jantung. Selanjutnya, di sini ada kasus. Saya bacakan kasusnya. Seorang laki-laki umur 62 tahun dirawat di ruang anggrek mengeluh sesak napas setelah dari kamar mandi. Data tambahan, tekanan darah 145 per 90 mmHg, nadi 110 kali per menit, respirasi 28 kali per menit. Hasil pemeriksaan fisik, auskultasi paru, terdengar ronti basah, pasien di atas tempat tidur tampak sesak napas dan terdapat retraksi otot interkostal. Hasil echo ejection fraction atau EF 28%, hasil fototoraks dapat kardiomegali dan efusi pleura. Hasil EKG tampak hipertrofi ventrikal kiri, terapi farmakologi digosin 1 kali 0,25 mg. Pasien mempunyai riwayat hipertensi sejak umur 28 tahun. Terdapat sedikit bengkak pada bagian kaki. Pasien mengatakan pada saat melakukan aktivitas mereka sesak napas. Pasien merasa lemas. Pasien mengatakan sebagai perokok aktif sejak umur 24 tahun. Selanjutnya, learning outcome-nya. Yang pertama ada mampu melakukan pengkajian fokus terkait dengan gagal jantung. Yang kedua, menegakkan diagnosa keperawatan gagal jantung. Yang ketiga, menentukan SLKI terkait diagnosa gagal jantung. Yang keempat, menentukan strategi terkait gagal jantung dan mengemukakan rasionalisasi. Selanjutnya, untuk LO yang pertama, mampu melakukan pengkajian fokus terkait dengan gagal jantung, didapatkan data objektif, nama Tuan F, jenis kelamin laki-laki, usia 40 tahun, tekanan darah 145 per 90 mmHg, nadi 110 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, hasil pemeriksaan fisik auskultasi paru terdengar ronki basah, pasien di atas tempat tidur tampak sesak napas dan terdapat interaksi otot interkostal. Hasil echo ejection fraction atau IF 28%, hasil fototorak tampak kardiomegali dan efusi pleura. Cuping hidung, hasil EKG tampak hipertrofi vertikal kiri, terapi farmakologi digosin 1 kali 0,25 mg, terpasang terapi oksigen 6 liter. Data subjektifnya, pasien mempunyai riwayat hipertensi sejak umur 28 tahun, pasien mengatakan pada saat melakukan aktivitas mereka sesak napas, pasien merasa lemas, pasien mengatakan sebagai perokok aktif sejak umur 24 tahun. Pasien mengatakan tidak mempunyai riwayat kesehatan. Yang kedua, menegakkan diagnosa keperawatan SLKI dan SIKI. Diagnosa keperawatan yang pertama ada penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan frekuensi jantung, dapat dibuktikan di fungsi vertikal kiri. Data objektifnya tekanan darah 145 per 90 mmHg, nadi 110 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, disfungsi vertikal kiri. SLKI-nya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka curah jantung meningkat dengan kriteria hasil, kekuatan nadi perifer meningkat, takikardi menurun, edema menurun, dyspnea membaik, tekanan darah membaik. Untuk psikinya, perawatan jantung, observasi, identifikasi tanda dan atau gejala primer penurunan curah jantung, identifikasi tanda atau gejala sekunder penurunan curah jantung, monitor tekanan darah, monitor intake dan output cairan,
monitor berat badan setiap hari pada waktu yang sama, monitor saturasi oksigen, monitor keluhan nyeri dada, monitor EKG 12 hadapan, monitor aritmia, kelainan irama dan frekuensi, monitor nilai laboratorium jantung, periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum dan sesudah aktivitas, periksa tekanan darah dan frekuensi nadi sebelum pemberian obat. Cara petiknya, posisikan pasien semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah atau posisi nyaman, berikan dian jantung yang sesuai, seperti batasi asupan kafein, natrium, kolesterol, dan makanan tinggi lemak. Gunakan stocking elastis atau pneumatik intermiten sesuai indikasi, fasilitasi pasien dan keluarga untuk modifikasi gaya hidup sehat, berikan relaksasi untuk mengurangi stres, berikan dukungan emosional dan spiritual. Edukasinya, anjurkan pasien fisik sesuai toleransi, anjurkan beraktivitas fisik secara bertahap, anjurkan berhenti merokok, anjurkan pasien dan keluarga mengukur berat badan harian, ajarkan pasien dan keluarga mengukur intake atau output harian. Kolaborasi pemberian aritmia, dan rujuk ke program rehabilitasi jantung. Yang selanjutnya ada menegakkan diagnosa perawatan SLKI Psiki. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Dapat dibuktikan dengan DO injeksi fraksi 28%, penurunan suplai nutrisi, oksigen ke perifer, terdapat otot bantu pernapasan, pasien terpasang terapi oksigen 6 liter per menit. Untuk DS-nya, pasien mengatakan sesak pada saat melakukan aktivitas. Selesainya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan toleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil, frekuensi nadi meningkat, saturasi oksigen meningkat, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari meningkat, keluhan lelah menurun, dyspnea saat beraktivitas menurun, dyspnea setelah aktivitas menurun, tekanan darah membaik, frekuensi napas membaik. Untuk psikinya, yang pertama terapi aktivitas, observasi, identifikasi defisit tingkat aktivitas, identifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu, identifikasi strategi meningkatkan partisipasi dalam aktivitas, monitor respon emosional, fisik, sosial, dan spiritual terhadap aktivitas. Untuk terapeutiknya, fasilitasi fokus pada kemampuan bukan defisit yang dialami, fasilitasi memilih aktivitas dan tetapkan tujuan aktivitas yang konsisten sesuai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial, fasilitasi pasien dan keluarga dalam menyesuaikan lingkungan untuk mengakomodasikan aktivitas yang dipilih, fasilitasi aktivitas fisik rutin seperti ambulasi, mobilisasi, dan perawatan dini sesuai kebutuhan. Jadwalkan aktivitas dalam rutinitas sehari-hari. Edukasinya yang pertama ada jelaskan metode aktivitas sehari-hari, ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih, anjurkan melakukan aktivitas fisik, sosial, spiritual, dan kognitif dalam menjaga fungsi dan kesehatan. Anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi. Untuk kolaborasinya, kolaborasi dengan terapis okupasi dalam merencanakan dan memonitor program aktivitas jika sesuai. Rujuk pada pusat atau program aktivitas komunitas jika perlu. Yang kedua, rehabilitasi jantung, observasi, monitor tingkat toleransi aktivitas, periksa kontraindikasi latihan, seperti takikardia. Untuk terapeutika, fasilitasi pasien menjalani latihan fase 1, inpatient, fasilitasi pasien menjalani latihan fase 2, outpatient, fasilitasi pasien menjalani latihan fase 3, maintenance, fasilitasi pasien menjalani latihan fase 4, long term. Edukasinya, jelaskan rangkaian fase-fase rehabilitasi jantung, anjurkan menjalani latihan sesuai toleransi, anjurkan pasien dan keluarga untuk memodifikasi faktor resiko seperti latihan, diet, berhenti merokok, menurunkan berat badan. Anjurkan pasien dan keluarga mematuhi jadwal kontrol kesehatan. Untuk diagnosa keperawatannya, hipervolemia berhubungan dengan gangguan aliran balik vena dapat dibuktikan peningkatan tekanan kapiler paru, edema paru pada saat auskultasi terdengar suara ronki basah. Untuk data objektifnya, tekanan darah 145/90 mmHg, nadinya 110 kali per menit, respirasinya 28 kali per menit, pasien tampak lemas. Data subjektifnya, pasien mengatakan sesak pada saat melakukan aktivitas.
SLKI-nya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam diharapkan keseimbangan cairan meningkat dengan kriteria hasil edema menurun, tekanan darah membaik, denyut nadi radial membaik, tekanan arteri rata-rata membaik. Untuk psikinya, manajemen hipervolemia, observasi, periksa tanda gejala hipervolemia seperti apnea, dyspnea, JVP atau CVP meningkat, refleks hepatojugular positif, suara napas tambahan. Identifikasi penyebab hipervolemia, monitor status hemodinamik seperti frekuensi jantung, tekanan darah, MAP, CVP, PAP, PCWP, CO, dan CI jika tersedia. Monitor intake dan output cairan, monitor tanda hemokonsentrasi seperti kadar natrium, BUN, hematokrit, berat jenis urin. Monitor kecepatan infus secara ketat. Untuk terapeutiknya, batasi asupan cairan dan garam, tinggikan kepala tempat tidur 30-40 derajat, edukasi anjurkan melapor jika haluan urin, anjurkan melapor jika BB bertambah, ajarkan cara mengukur dan mencatat asupan dan haluan cairan, ajarkan cara membatasi cairan. Untuk kolaborasinya, kolaborasi pemberian diuretik. Kesimpulannya, gagal jantung adalah suatu sindrom kompleks yang terjadi akibat gangguan jantung yang merusak kemampuan ventrikel untuk mengisi dan memompa darah secara efektif serta merupakan penyebab utama kematian atau sangat berperan pada kematian. Gagal jantung dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari jantung, misalnya penyakit atau faktor patologis intrinsik, atau dari faktor eksternal yang menyebabkan kebutuhan berlebihan dari jantung. Gejala yang sering terjadi pada penderita gagal jantung yaitu kelemahan, kelelahan, ketidakmampuan untuk tidur, atau mungkin didapatkan takikardia dan dyspnea saat beristirahat atau pada saat beraktivitas merupakan keluhan yang sering dirasakan oleh penderita gagal jantung. Untuk sarannya, pasien gagal jantung dianjurkan untuk mengurangi atau berhenti merokok, memakan makanan sehat, dan mengurangi konsumsi garam untuk menjaga tekanan darah supaya normal. Menjaga aktivitas fisik supaya tidak kelelahan, istirahat yang cukup, dan penuhi kebutuhan cairan dalam tubuh. Jangan lupa untuk meminum obat sesuai anjuran dokter. Baik, untuk presentasi dari kelompok 7-nya sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.